Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, kita masuk di episode 134. Anda bertanya, kita menjawab dari 0812 6893 4 dan seterusnya. Ini di Pekanbaru, dari Pekanbaru. Salam Pak Pendeta Eras, semoga Bapak tetap dalam lindungan Tuhan Yesus. Amin. Saya ingin bertanya Pak, yang dimaksud kitab Wahyu 4 dan 5 itu adalah Allah Bapa dan ada 24 tua mengenai tahta Bapa surgawi. Yang saya tanya Pak, apakah kita nanti bisa melihat Bapa surgawi yang diterangkan di kitab Wahyu tersebut setelah kita masuk dalam surga? Terima kasih Pak. Di situ ada tahta tapi tidak ada wajahnya loh. Ada gambaran tentang keindahan tahta itu tapi tidak disebutkan ada wajahnya. Baru dari tengah-tengahnya muncul anak domba. Artinya tahta itu milik Allah Bapa, tapi nanti suatu hari Yesus yang dipercayai menjadi raja yang memerintah seperti Daud memerintah Israel pada waktu itu, ya. Nah, ini maksudnya. Jadi Allah Bapa saya kira tidak kelihatan dan itu juga tidak kelihatan, hanya ada satu gambaran keindahan saja tapi tidak disebutkan ada wajah. Terima kasih. Usia 47 tahun para wanita. 0812 9295 dan seterusnya. Salam Pak Eras Sabdono, Pak mohon pencerahannya. Sejak 2018 saya memutuskan lebih serius membenahi keberadaan saya. Di Maret 2018 saya berkesempatan menapak tilas ke Israel meski harus melewati berbagai rintangan. Diperkuat lagi melalui kebenaran dari Pak Eras, super banget, sangat mengubah untuk saya lebih lagi berkomitmen untuk serius berkenan dan memilih menyenangkan perasaan Allah meski jatuh bangun babak belur. Yang menjadi masalah yang saat ini, tepatnya 1 bulan ini saat saya berdoa penyembahan, ada gangguan-gangguan seperti ada layar-layar diputar film-film keindahan dunia di kepala saya. Saya cuma senyum-senyum dan berkata, "Nyah kau." Lalu sekejap hilang. Tapi belakangan ini berganti nampak wajah-wajah seram dan kadang nggak hilang meski saya berkata "nyah kau" seperti semalam yang lagi kusuk-kusuknya melepas rindu pada Tuhan. Tiba-tiba bermunculan si pengganggu itu sampai saya kelabakan panik membuka mata dan mencari tombol untuk menyalakan lampu. Pada saat doa penyembahan saya terbiasa suasana di kamar gelap gulita dan di rumah saya tinggal sendirian. Saya geram karena merasa terganggu, lalu saya lanjut penyembahan lagi dengan sekuat tenaga dan menghancurkan perasaan takut terhadap oknum itu. Yang saya pertanyakan, mengapa begitu ya Pak? Biasa kali. Itu juga saya alami. Nggak usah panik. Nggak usah pikir nyah, teriak, nggak usah, tenang aja. Nggak usah. Anggap kecil. Ya, karena roh Allah ada pada kita, pasti ya. Iblis tidak bisa buat apa-apa. Nggak bisa. Kalau ada film-film yang iblis bisa bunuh orang, itu mah bohong. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi tenang saja, harus dihadapi dengan rileks. Tidak boleh dengan tegang. Ya, kalau ngadepin keindahan dunia bisa sama dengan wajah-wajah seram itu. Cuman kalau berdoa kenapa harus gelap-gelap? Kalau saya doa malah saya setengah terangi atau terang, nggak apa-apa. Nggak harus gelap, ya. Tapi kalau senang gelap ya nggak apa-apa. Tapi kalau gelap jangan jadi takut. Gelap terang sama saja Tuhan beserta kita. Dan apakah suatu kewajaran di saat-saat tertentu saat penyembahan kita bisa merasakan seperti berhadapan dengan pintu yang tertutup? Meski saya tetap menyembah karena saya percaya di balik pintu itu Tuhan mengamati saya, dan apakah suatu kewajaran jika kita bisa merasakan dari Bapa surgawi dan Anak Tuhan Yesus kedua-duanya. Allah yang hadir dan terkadang juga diliputi rasa gentar sehingga luluh lantak hati kita. Apa ini perasaan hanya halusinasi? Enggak. Banyak pengalaman waktu kita doa dan itu tidak bisa diceritakan, masing-masing orang beda. Banyak pengalaman saya, kita seperti terangkat beberapa meter, kita seperti ada suatu ruangan yang besar, kita kecil, kita seperti ada di depan tembok, macam-macam.
Itu macam-macam. Tapi satu hal yang kita harus belajar, belajarlah tidak dengan perasaan. Kalau kita berkata Bapa kami yang di surga, jangan berpikir macam-macam. Yakin Allah itu maha hadir. Kuncinya di sini. Dengar ini. Dengar ini. Kuncinya ini. Dengar. Kuncinya Allah itu roh dan memenuhi jagat raya. Jadi begitu kita berkata Bapa, itu real time. Langsung kita berbicara dengan Allah Bapa. Lakukan itu. Dan jangan takut. Allah memenuhi jagat raya dan Allah menyertai kita. Apalagi dia pasti mengutus malaikat-malaikat untuk menjaga kita. Itu pasti ada malaikatmu yang menjagai kamu. Jadi jangan takut. Saya juga selalu berdialog, mohon saya diberi arahan dan petunjuk penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar, ya katakan Tuhan, aku menyembah Engkau. Sebenarnya penyembahan yang benar itu secara praktek itu dalam sikap kita. Kita lebih menghargai Tuhan dari uang, kita lebih menghargai Tuhan dari waktu, kita lebih menghargai Tuhan dari perasaan kita. Itu penyembahan yang benar. Jika penyembahan kita benar dalam hidup setiap hari, waktu kita menghadap Tuhan, penyembahan kita begitu berkualitas. Haleluya. Hanya Engkau yang berharga di hidupku. Wah, kita bisa hancur, saudara. Makanya penyembahan yang benar itu perilaku mestinya. Baru diucapkan. Jangan diucapkan perilakunya tidak ada, itu munafik. Selamat berjuang ya. Terima kasih. Haleluya. Usia 26 perempuan dari Bekasi 0812 872 8 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya mempunyai seorang abang yang saat ini sedang terpuruk karena kuliah nggak selesai-selesai. Belum dapat kerjaan dan belum mempunyai pasangan. Saya merasa abang saya sedang dalam tekanan berat, terlebih adik kami baru meninggal sekitar setahun lalu. Sepertinya abang saya belum bisa menerima kenyataan atas kepergian adik kami. Abang juga masih terpuruk atas kepergian mama kami 8 tahun silam. Saya sebagai adik sangat sedih melihat abang saya yang seperti ini. Saya sudah komunikasi sama dia, tapi tetap jawabannya dingin. Kadang dia semangat, tapi kadang dia mengurung diri. Keadaan makin gak enak, terlebih saya sekarang sudah menikah pada bulan Agustus yang lalu. Mertua saya menyuruh saya dan suami untuk tinggal bersama abang saya. Tapi ternyata kehadiran kami tetap tidak membuat dia semangat. Dia tetap mengurung diri. Dia senang mendengar khotbah Pak Eras. Bahkan saya tahu khotbah Bapak dari dia, tapi dia pernah berucap, kalau dia tidak merasakan kehadiran Tuhan, terlebih saat-saat seperti ini. Saya bingung dan gak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya selalu bawa dalam doa untuk abang saya ini, dan saya selalu semangatin dia, tapi seolah-olah hasilnya nihil. Abang saya seperti nggak punya harapan lagi. Tolong sarannya Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya sedih sekali melihat keadaan abang saya. Inilah menjadi beban pikiran saya. Terima kasih Pak Eras, Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Ini abang yang ke-134, kasih tahu abang. Saya mau ngomong sama abang, ya. Yang pertama, hidup ini singkat. Diingatkan, hidup ini singkat. Hidup ini singkat, diingatkan, kita akan menyongsong kekekalan. Jadi tidak ada satu hal yang disebut kegagalan, kecuali kita dibuang dari hadirat Allah. 2, mama meninggal, adik meninggal itu bukan kecelakaan. Tapi kalau mereka berada di tempat yang nyaman, itu kebahagiaan. Kalau hidup di dunia juga tidak bahagia, untuk apa? Dengan masalah ekonomi, COVID, dan lain-lain. Kalau kita sayang mama, sayang adik, biar mereka senang di sana. Jangan diganggu dengan pikiran yang tidak baik. Ya, sampaikan itu kepadanya. Kasih tahu, kata Pak Eras begini. Suruh dengerin. Abang Anda ini bukan orang jahat. Kalau jahat dia tidak buat begini, dia orang baik. Cuman dia stres, tidak bisa menerima kenyataan. Nah, saya kasih tahu bahwa Tuhan sayang dia. Kalau dia sukses, belum tentu dia mencari Tuhan seperti hari ini. Mau mendengar khotbah saya. Banyak orang kaya, sukses, dia nggak butuh Tuhan. Apalagi dengerin khotbahnya Erastus, yang dikit-dikit mati, langit baru, bumi baru, hidup suci, apa sih? Mereka nggak mau dengar. Justru abang Anda ini orang yang dipilih Tuhan. Ya, jadi satu, hidup ini singkat. Dan kita menyongsong kekekalan. Kita persiapan itu kekekalan. Adik dan mama itu dalam keadaan yang baik di kerajaan surga. Kenapa mesti dipikirin? 3, ya, kita punya tanggung jawab. Tidak ada kegagalan dalam hidup ini kecuali tolak Allah. Tanggung jawab kita bagaimana bertumbuh dalam Tuhan supaya kita diterima oleh Tuhan. Kasih tahu abang, Bapak Eras peduli dengan hal ini. Ikuti khotbah saya terus.
Kalau mengikuti dengan benar, pasti dia akan bisa diberkati. Terakhir, kehadiran Tuhan tidak bisa dirasakan dengan perasaan kita. Jangan berpikir dengan kegagalan-kegagalan berarti Allah tidak menyertai. Justru kegagalan itu diizinkan Tuhan supaya kita mencari Allah. Ya, sampaikan itu. Allah hadir dalam persoalan-persoalan hidup kita. Itu nyata sekali. Ya, jangan dipikir dengan pikiran kita, dinalar dengan nalar kita sendiri. Allah tidak bisa dinalar dengan nalar manusia. Tapi apa yang saya katakan ini adalah kebenaran. Tentu saya sebagai seorang yang lebih tua, yang punya lebih banyak pengalaman, sudah melewati hal seperti ini. Ya, Tuhan memberkati. Dan sekarang untuk kamu, perhatikan abangmu. Dia seperti pasienmu. Jangan Anda pikir dia orang sehat, dia sakit. Jadi jangan karena kau menikah dia malah kehilangan semua. Kamu tidak boleh meninggalkan dia. Jangan dia sampai merasa kehilangan kamu. Kamu harus kasih perhatian dia dengan sungguh-sungguh. Lebih banyak, lebih spesial. Dan ajak suamimu untuk memperhatikan dia. Minta. Dan ini adalah pelayanan. Saya setuju bisa tinggal satu rumah walaupun dia masih mengurung diri. Tapi kalau engkau tinggal di rumah, engkau bisa membuat suasana. Tapi kalau dia sendiri lebih bahaya. Dan saya beritahu ya, jangan sampai stres, depresi, sakit jiwa nanti. Susah nanti ngobatinnya. Ingat ini, jangan sampai stres, depresi, sampai sakit jiwa. Susah nanti mengobatinya. Sebaiknya tinggal di rumah itu walaupun dia mengurung diri. Dan jangan harap dia sembuh dalam waktu singkat. Harus bertahap dan sabar ngurusinnya. Oke, makasih. Kalau sakit kepala minum obat langsung sembuh. Kalau jiwa yang sakit perlu waktu. Dari 0817 188 dan seterusnya. Pria umur 55 tahun. Malam Pak Erastus, saya jemaat GSKI. Salam sejahtera buat Bapak dan keluarga. Saya mau bertanya Pak, orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus dipilih oleh Tuhan atau dia memilih Tuhan Pak? Bagaimana dengan orang yang belum percaya kepada Yesus? Apakah dia tidak dipilih atau dia tidak memilih Tuhan Yesus walaupun dia sudah mendengar Injil? Mohon petunjuk Pak Eras. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya merasa diberkati sekali dengan khotbah Pak Erastus yang banyak mengubah hidup dan mendapat kebenaran yang murni dan tidak pernah saya dengar selama ini. Tuhan berkati. Bror, ini Bror Kasim nih, usia 55 tahun. Yang pertama begini bro, yuk dengarkan khotbah saya mengenai keselamatan di luar Kristen. Itu saya menjelaskan hal ini. Ya, keselamatan di luar Kristen, dan saya juga menjelaskan soal Yesus mati untuk semua orang. Saya menjelaskan detail mengenai hal ini. Tapi kalau you tanya ini saya jawab. Untuk menjadi orang yang berkesempatan mendengar Injil yang namanya umat pilihan, itu dipilih Allah. Untuk menjadi orang yang berkesempatan mendengar Injil, ya, itu dipilih Allah. Tetapi umat pilihan ini bukan berarti pasti masuk surga. Dia harus meresponi panggilan itu, artinya harus memilih Tuhan. Dia dipilih menjadi umat pilihan atau berkesempatan mendengar Injil, dia harus memilih Tuhan. Kalau dia memilih Tuhan, dia berarti harus meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya, hidup suci dan meneladani hidupnya Yesus. Jika itu dipenuhi, dia akan menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Bagaimana orang yang tidak pernah mendengar Injil? Yang tidak pernah mendengar Injil, jika mengasihi sama seperti dirinya sendiri, seperti hukum yang kedua, maka ia akan mendapat bagian dalam kerajaan surga sebagai anggota masyarakat, bukan anggota keluarga. Ya, itu jawabannya. Dan selebihnya tolong didengarkan khotbah saya mengenai keselamatan di luar Kristen. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Dan dengarkan ceramah saya mengenai Yesus mati untuk semua orang. Semua menjelaskan. Oke, pria usia 46 tahun. 0812 1924 dari Jemaat GSKI Jakarta Barat. Salam Pak. Ingin bertanya, apakah ada dosa keturunan orang tua? Kan di Alkitab saya pernah baca Tuhan marah dan memberikan kutuk sampai beberapa turunan. Betul. Ini dosa orang tua yang disebut dosa keturunan. Karena bapaknya salah, anak-anaknya ikut memikul. Sama seperti ketika mereka menyalibkan Yesus orang Yahudi dan berkata, biarlah dosa ditanggung anak kami dan anak kami. Mereka harus pikul itu.
Tetapi dosa keturunan juga bisa bicara mengenai gen. Kalau gen orang tua kita buruk, yang namanya kodrat dosa, itu semua kita dapatkan dosa warisan dari Adam. Ketidakmampuan melakukan apa yang tepat seperti yang Allah kehendaki, itu dosa warisan. Semua kita mewarisi. Ya. Bagaimana cara memutuskan kutuk dari dosa orang tua? Nah, saya tadi katakan itu bangsa Israel. Kalau sekarang Yesus mati di kayu salib, semua kutuk sudah dipikulnya di kayu salib oleh Yesus. Jadi tidak bisa dikatakan dosa keturunan seperti yang dipahami dalam perjanjian lama. Tetapi kalau orang tua misalnya malas bekerja, main judi, jatuh miskin, lalu anaknya tidak bisa sekolah, hidupnya susah, itu juga bisa dikatakan dosa turunan dalam arti kemelesetan. Tetapi kita pasti diberi Tuhan kesempatan untuk bangkit, untuk pulih dari akibat kesalahan orang tua kita. Jadi memutuskan kutuk di sini jangan kita artikan secara mistik. Dalam nama Yesus, putus kutuk. Doakan dengan doa pemutusan kutuk. Itu mistik dan itu tidak tepat. Yesus sudah memikul semua kutuk. Untuk melepaskan diri dari kutuk, kalau bagi orang-orang yang mewarisi misalnya diabetes atau mewarisi penyakit bawaan dari orang tua, ya pola makan, pola hidup diubah. Kalau orang tua miskin, Anda jadi miskin, sekarang kerja keras, hemat. Itu cara memutuskan hukuman. Kutuk itu artinya hukuman. Kakerim, anatema. Tapi kalau orang tidak mau bertobat, dia akan mendapat kutuk kekal, artinya terpisah dari hadirat Allah. Bagaimana cara untuk memusnahkan kutuk? Kalau kita orang percaya, jelas sudah percaya Yesus, lalu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan cara mistik dalam nama Yesus, kutuk-kutuk dilepaskan. Itu cara mistik. Itu tidak tepat. Harus ada tindakan. Lalu kasihan dong seorang anak yang dilahirkan di orang tua penuh dosa, atau yang dikutuk Tuhan. Kan kita nggak bisa pilih untuk dilahirkan di orang apa. Oh iya, makanya saya tidak katakan kalau anak-anak untuk zaman perjanjian baru ini pasti masih mewarisi dosa orang tua dalam skala yang tidak terbatas. Tidak mungkin. Setiap anak pasti memiliki kesempatan untuk bangkit dari keterpurukan, walaupun dia ikut memikul kesalahan orang tua. Kalau yang dikatakan dalam perjanjian lama, ya, dosa keturunan itu akibat nenek moyang itu masih bisa diwarisi keturunan yang berikutnya. Tetapi kalau bangsa Israel bertobat, kutuk itu pun diangkat Tuhan. Dan dalam sejarah kehidupan bangsa Israel nyata. Ketika mereka bertobat, Tuhan lepaskan mereka dari semua hukuman yang Allah timpakan kepada mereka. Jelas? Jadi jangan takut. Sekarang bagi kita kutuk telah dipikul di kayu salib, telah selesai. Nggak ada kutuk lagi. Yang ada disiplin. Kalau salah kita didisiplin Tuhan. Didisiplin tidak mau bertobat, baru terpisah dari Allah selama-lamanya. Itu baru kutuk. Itu hukuman kekal namanya. Aduh, tolong ingatkan saya mau khotbah soal kutuk. Aduh, supaya jelas ini. Apa itu kutuk ya? 0811 331 4 dan seterusnya dari Surabaya. Salam Pak Eras, saya sedang mengikuti khotbah Pak Eras tentang kehendak bebas yang kelima. Mohon penjelasannya Pak. Kalau kita berjuang sungguh-sungguh menundukkan kehendak bebas kita kepada kehendak Tuhan, apakah itu sama dengan belajar penguasaan diri, buah roh? Ya, benar. Tapi Allah tidak paksa loh ya. Anda harus dalam kerelaan ya. Kalau dalam kerelaan benar, itu penguasaan diri. Terima kasih. Oke. Wanita dari Kalimantan Timur 08534518 dan seterusnya. Salam Pak, saya seorang ibu wanita usia menjelang 51, profesi seorang guru dari Kalimantan Timur. Saya sudah hampir 1 tahun ini mengikuti acara di Truth ID. Saya juga membantu pelayan di sebuah gereja Kalimantan Timur. Saat ini saya mau bertanya Pak, saat ini setiap hari Minggu saya ibadah ikut live streaming karena di gereja kami kalau ibadah banyak jemaat tidak mengikuti protokol kesehatan, tidak pakai masker dan menjaga jarak. Tidak menjaga jarak maksudnya. Bahkan bapak dan ibu gembala juga tidak mau pakai masker. Akhirnya pemain musik juga tidak pakai masker. Hanya ada 1 orang yang menggunakan masker. Gimana sih ini?
Saya sudah izin kepada Ibu Gembala bahwa kami keluarga untuk sementara tidak ikut ibadah dan mohon untuk tidak dijadwal pelayanan. Tapi akhir-akhir ini suami saya komplain dengan apa yang saya lakukan. Sampai dia berkata, kalau nanti kita mati siapa yang mau melayani? Ya Gembala lah. Jemaat kami ini ada berapa ribu, nggak ada kebaktian sama sekali. Kalau meninggal ya kita kirim orang untuk mengatur. Kalau protokol COVID ya sudah di luar kekuasaan kita, tapi kalau perlu ya kita turun. Begitulah gereja, kok nggak ada saya yang ngurus. Sebenarnya saya juga sudah berkata kepada suami, saya kalau dia mau gereja saya pergi juga, ya pergi saja. Jadi dia berkata kepada suami, kalau mau pergi, pergi saja. Karena situasi di gereja seperti yang sudah saya ceritakan di atas, Pak. Dan saya tidak minta untuk dijadwal pelayanan, Pak. Alasan saya ingin membenahi diri saya dulu, betul. Supaya seperti firman Tuhan katakan, jangan sampai sesudah kita melayani kita ditolak. Benar Bu. Saya rindu untuk belajar lebih lagi tentang kebenaran. Dan saya mengikuti khotbah-khotbah Bapak untuk bisa hidup dalam kekudusan dan dikembalikan lagi serupa dengan Bapak di surga. Benar, hal ini pun ditentang oleh suami saya. Waduh, ini suami ibu ini mesti belajar firman ya. Pelayanan yang sesungguhnya itu menyenangkan Tuhan setiap saat, bukan pekerjaan aktivitas gereja. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Kalau ibadah di gereja, Bapak Ibu Gembala kalau diingatkan kita malah dijauhi dan dicap pemberontak. Karena suami pernah ditegur Pak Gembala dan keluarga malah ditentang oleh beliau. Kami keluarga tidak sakit hati, tetap kami mendoakan supaya beliau dibukakan hatinya oleh Tuhan. Apa yang harus saya lakukan, Pak, menghadapi suami saya ini? Padahal sudah saya jelaskan alasan saya. Terima kasih, Pak, untuk jawaban Bapak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memberi kesehatan kepada Bapak untuk terus memberikan suara kebenaran. Sebaiknya tetap tidak pergi. Tapi kalau suami nekat, pakai masker, lalu jaga jarak. You harus dampingi suami. Nanti suami kalau nggak didampingi malah nggak karu-karuan. Ingatkan dia pakai masker, lalu ajak dia duduk jauh dari orang, gitu. Kalau terpaksa. Tapi kalau bisa jangan ke gereja. Tapi kalau gembala sidang saudara begitu, saya pusing juga gimana ngadepin pendeta macam itu. Ditegur malah tidak mau tahu. Ya. Aduh. Jangan lupa ikut YouTube saya terus, Bu. Dan Tuhan akan memberi hikmat kepada ibu. Bagaimana menjalani hidup mengatasi pendeta, gembala, suami, dan keadaan COVID-19 ini. 0817, 823, dan seterusnya. Ibu-ibu usia 47 tahun. Salam Pak Eras yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya selesai mengikuti suara kebenaran. Saya sangat sedih karena saya melihat hati Bapak bersedih. Tetap semangat ya Pak. Saya percaya banyak orang di luar sana yang mendengarkan suara kebenaran banyak diubahkan, termasuk saya pribadi dan suami. Melalui kebenaran yang Bapak ajarkan ketika kami dalam menghadapi masalah, kami dapat mengerti kebaikan Tuhan. Melalui masalah itu kami berbalik mencari Tuhan. Dan kami bersyukur karena masalah itu, karena mengerti bahwa tujuan kami satu-satunya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Itulah yang kami pahami selama kami mendengarkan apa yang Bapak ajarkan kepada kami. Tetap semangat Pak. Kami membutuhkan Bapak dalam hidup kami untuk lebih lagi belajar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, saya tuh tak terhingga buat Bapak. Telah terbeban menyelamatkan kami. Kalau Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada saya mohon kepada Tuhan untuk Pak Eras duduk semeja bersama Tuhan. Aduh, jadi saya terharu ini. Kalau Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada saya mohon kepada Tuhan Yesus untuk Pak Eras duduk semeja bersama Tuhan Yesus Kristus. Aduh, terharu saya. Atas pelayanan yang mulia. Tetap semangat Pak, Tuhan menyertai Bapak. God bless you Pak, kita bertemu di LB3. Aduh, terima kasih Ibu. Ibu tahu saja persoalan saya, beban saya. Sering saya memang susah, bukan karena masalah pribadi. Saya sering kali merasa, aduh kok banyak orang gak mau nurut ya, gak mau diubah ya. Kadang-kadang kecewa juga. Tapi suatu malam ketika saya katakan aku kecewa Tuhan, kenapa orang-orang itu tidak mau berubah. Tapi Tuhan kemudian menjawab begini. Persoalanmu hanya aku, Eras. Akulah persoalanmu. Aku ini problemmu, bukan yang lain. Ternyata problem saya hanya bagaimana mengerti kehendak Allah.
mengerti isi hatinya, mengerti rencananya untuk kulakukan, tidak melukai hati dia. Oh itu. Terima kasih. 0813 6488 dan seterusnya, pria usia 38 tahun. Salam Pak Erastus yang kekasih, saya pria umur 38 tahun, memiliki 1 istri, 2 putri, bekerja sebagai karyawan swasta. Mohon pandangan Bapak Eras tentang peristiwa Galatia 11, 14. Ya. Maksudnya pasal 1 atau 2 ini. Jadi begini, mengenai Paulus bertentangan dengan Petrus, ya. Kita melihat Galatia. Di dalam kitab Galatia, itu pasal 2 betul. Ayat 11 dan ayat-ayat berikutnya. Ya, tadi saya sebut 2, ya, 1 atau 2, ya, betul 2. Mengapa judul Paulus bertentangan dengan Petrus sementara Rasul Paulus berurusan dengan Kefas? Petrus, Kefas sama saja, Pak. Tapi judul ini tidak diberikan oleh Paulus sendiri. Judul ini diberikan oleh penterjemah. Kalau bahasa Inggris banyak yang tidak diberi judul. Jadi ini bisa disebut pertentangan, juga bisa tidak. Tinggal bagaimana orang memahaminya. Paulus dan Kefas sama. Ya. Maksudnya Petrus dengan Kefas sama. Jadi Paulus bertentangan dengan Petrus. Sama dengan Paulus bertentangan dengan Kefas, sama. Di ayat 14, Rasul Paulus menyebut bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Dalam hal apa ya Pak ketidaksesuaiannya? Sebegitu krusial kelakuan Kefas dan kawan-kawan. Jadi sebelum Paulus datang, mereka itu lebih mendekati orang-orang Yahudi. Jadi seakan-akan orang-orang non-Yahudi itu bukan umat pilihan. Itu maksudnya, seakan-akan bukan orang istimewa. Begitu Paulus datang, Paulus melihat kelakuan itu. Loh kok begitu? Sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Jadi begini saudara-saudaraku sekalian, Petrus ini kurang punya integritas, takut sama Yakobus dan rombongannya. Maksud saya Yakobus dan rombongannya, ya. Jadi Yakobus dan rombongannya ini kan orang-orang Yahudi, saudara. Yakobus dan rombongannya ini kan orang-orang Yahudi. Jadi mereka strict juga, masih ada suasana Yahudi. Sebelum orang-orang dari kalangan Yakobus datang, kelompok Yakobus maksudnya, ia makan sehidangan dengan orang-orang yang tidak bersunat, pasti orang-orang non-Yahudi, ya. Maksud saya begitu, maaf, tadi kalimat saya mungkin kurang tepat. Tetapi setelah datang, ia pura-pura jauh. Nah, ini kan munafik namanya. Sampai Barnabas temannya Paulus juga ikut munafik. Seakan-akan makan dengan orang-orang tidak bersunat itu adalah kurang baik. Lah ini munafik. Itu maksudnya. Saya ulangi. Sebelum kelompok Yakobus yang sangat ketat di dalam orang kelompok Yakobus yang memiliki suasana Judaisme atau orang-orang Yahudi, jadi masih agak berbau Yahudi lah gitu. Belum datang Petrus itu makan dengan orang-orang tidak bersunat, orang-orang kafir maksudnya. Tapi begitu muncul orang-orang Yahudi ini, ya, wah kok jadi begini? Dia menyingkir. Paulus itu peka ya melihat begitu ya. Nah memang di sini kita tidak tahu Paulus ada di pihak mana, tapi pasti Paulus pasti ada di pihak orang-orang yang tidak bersunat. Dia pasti kumpul dengan orang yang tidak bersunat. Oh, dia jadi rasul untuk orang yang tidak bersunat. Dia keliling-keliling kepada orang-orang yang tidak bersunat kok. Jadi ketika lihat Petrus, kok malah nyingkir ini? Ya langsung dia tegur, kamu kok kelakuannya begitu. Tuh ini hebat sekali ya. Sebegitu menjengkelkan ya geramnya Paulus. Iyalah, Paulus ini rasul untuk orang-orang non-Yahudi yang tidak bersunat maksudnya. Jadi Paulus hadir di situ mungkin ya, walaupun nggak jelas, dia pasti kelompok orang-orang yang tidak bersunat. Sehingga ketika kelompok orang-orang Yahudi, orang-orang yang masih berbau Yahudi itu kelompok Yakobus datang, Petrus takut. Kalau Paulus saya kira nggak takut. Aku masih kumpul sama orang-orang non-Yahudi atau orang-orang tak bersunat.
Masa bodoh? Nah, itu integritas namanya. Mohon pencerahannya ya Pak, saya bertanya ke Bapak Eras karena Bapaklah yang saya temui meneladani Tuhan Yesus Kristus, meneladani Paulus, dan saya juga meneladani Tuhan Yesus, Rasul Paulus dan Pak Eras. Aduh, terima kasih ya Bapak. Ini Bapak pria ini, terima kasih. Jadi kalau kita lihat begini, kita saya dari dulu mikir-mikir juga, ternyata Petrus bisa salah ya. Dalam khotbah saya juga sudah saya singgung beberapa kali ini. Petrus saja masih bisa munafik loh. Kok tidak mau loh, tidak berani loh ya. Kalau dia makan dengan orang-orang tak bersunat ya, biar aja dia di situ. Biarpun ada orang-orang Kristen yang masih sangat berjiwa Yahudi ya, sebodohlah menilai dirinya apa. Tapi bisa-bisanya loh Petrus ini masih menjaga nama baik atau apa, tidak mau diprotes, tidak mau dikata-katai. Mungkin gitu saudara. Mungkin kenapa ya? Mungkin dia tidak mau dikata-katai kali. Kamu orang Yahudi kok kumpul sama orang tak bersunat. Mungkin takut itu. Tapi Paulus malah ngomong tegas dengan perkataan yang luar biasa ya. Terus terang, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Secara Yahudi di sini maksudnya adalah bagaimana kamu memiliki kualitas hidup yang baik. Itu maksudnya. Jadi jangan munafik. Menurut kelahiran kami adalah orang-orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa lain. Tunjukkan bahwa kamu orang Yahudi yang tidak berdosa. Artinya tidak hidup dalam dosa. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman. Nah sekarang kamu melakukan tindakan seperti orang non-Yahudi yang tidak mengenal kebenaran. Itu maksudnya. Tunjukkan hidupmu sebagai orang Yahudi yang mengenal kebenaran. Kamu jadi orang Yahudi tapi kumpul dengan orang yang tidak bersunat, gak masalah kan, orang dibenarkan bukan karena sunat kok. Jadi ketika itu ya munafik Petrus. Kadang-kadang saya juga bingung saudara, kenapa ya Petrus bisa munafik. Dalam khotbah saya juga singgung, saya juga tidak mengerti kenapa Petrus munafik. Tetapi saudara tahu di surat Petrus dia singgung nama Paulus tapi positif. Paulus saudara kita. Dia memuji Paulus dengan isi suratnya. Dan dikatakan dalam surat Petrus, bagi orang yang tidak memahami isinya, lalu bisa menyalahartikan. Berarti Petrus menerima teguran itu. Dan memang di dalam Galatia pasal 2 itu kita membaca Petrus tidak membuat sanggah, dia diam. Itu bagus. Itu bagus. Dia salah tapi sadar dirinya salah. Ya. Oke, cukup sampai di sini. Ketemu di episode yang akan datang. Tuhan berkati.